Alhamdulillahirabbil alamin, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah kisah yang mengharukan. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama. Suatu ketika kami menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di atas hasir, di atas tikar yang dianyam dari pelepah kurma. Waqad athara fi janbihi. Ketika beliau bangun, terlihat di lambung beliau bekas anyaman tikar tersebut, ya, membekas. Sungguh mengharukan. Seorang manusia yang paling mulia di muka bumi, yang pernah dilahirkan ke muka bumi, tidur di atas tikar yang sangat sederhana. Para sahabat terharu ketika itu. Faqulna, maka kami mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, law ittakhadna laka wita'an. Wahai Rasulullah SAW, mungkin sebaiknya kami membuatkan untuk engkau tempat tidur yang layak, yang empuk. Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Mali walid dunia. Apa sih dunia itu untukku? Aku tidak cinta kepada dunia ini. Hatiku tidak terkait dengan dunia ini. Ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Kemudian Rasulullah SAW memberikan permisalan keberadaan beliau di dunia ini seperti seorang yang tengah berperjalanan jauh, mengembara. Kemudian dia ditimpa kelelahan, dia ingin beristirahat sejenak. Dia menemukan pohon yang rindang. Kemudian dia berhenti di sana, beristirahat sejenak, untuk kemudian meninggalkan pohon tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Demikianlah keberadaan kita, permisalan keberadaan kita di dunia ini. Hanya sementara. Rasulullah SAW mempermisalkannya seperti orang yang tengah bepergian jauh atau safar ke suatu tujuan. Tujuan utama kita adalah kampung akhirat. Itu rumah kita. Maka sebagaimana orang yang sedang bepergian jauh, tentu dia tidak ingin memberatkan dirinya selama perjalanan dengan beban-beban yang berat, ya. Karena itu semua akan dia tinggalkan, ya. Dia tidak ingin menetap di tempat persinggahan atau di tengah jalan, karena itu akan dia tinggalkan. Mereka juga tidak ingin membawa beban yang berat. Maka demikian pula seharusnya perjalanan kita di dunia ini. Jangan pernah mau membawa beban-beban yang berat berupa dosa dan kemaksiatan. Demikian pula dosa kezaliman kepada orang lain. Itu adalah beban di hari kiamat. Kemudian kita juga tidak boleh lupa bahwasanya tujuan kita yang sesungguhnya adalah akhirat. Maka kita harus menggunakan dunia ini untuk kepentingan akhirat kita, untuk menambah bekal kita. Bukan justru membuat dunia ini seolah-olah kita akan tinggal selama-lamanya di dunia. Jika demikian sikap kita, maka sungguh apa yang kita bangun di dunia ini, apa yang kita kumpulkan, kelak dia akan menjadi penyesalan di akhirat. Kesimpulannya, di dunia ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, janganlah membangun sesuatu atau memakmurkan sesuatu di dunia ini yang kelak akan menjadi penyesalan bagi kita. Yang kelak itu akan kita tinggalkan tanpa memberikan manfaat sedikit pun di akhirat. Kemudian yang kedua, jangan pernah mau membawa beban yang berat dalam perjalanan. Dan beban tersebut adalah dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Taala memberikan taufik.